with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right, and it's time to say goodbye. Hukum Mendel. Penemu yaitu Gregor Johann Mendel. Hukum 1 Mendel menyatakan setiap alel dan gen yang berbeda akan bergabung atau beresortasi secara acak pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 mengatakan bahwa setiap alel dari gen yang sama akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Pada hukum Mendel ini terdapat 2 persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid terbagi menjadi 2, yaitu dominan dan intermediat. Baiklah, kita akan lanjut ke materi genetik. Baiklah, kita akan masuk kromosom. Kromosom terdapat pada inti sel atau nukleus. Kromosom merupakan kumpulan kromatif atau benang-benang halus yang menebal dan pendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri dari asam nukleat, DNA dan RNA, dan protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang sekitar 0,2 sampai 5 mikron, memiliki diameter 0,2 sampai 20 mikron. Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lengan kromosom memiliki kromonema yang berbentuk spiral. Kromomer merupakan penebalan dari kromonema. Matriks telomer yang berada pada ujung kromosom menjaga agar DNA tidak terurai. Kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsinya, kromosom terbagi menjadi 2, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau kromosom. Kromosom berperan dalam membentuk ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali kromosom. Dan kromosom berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya setengah autosom. Terdiri dari 46 buah pasang sel tubuh, yang besarnya 22 pasang dan 1 pasang kromosom atau XX pada wanita dan XY pada pria, atau 23 pasang pada sel kelamin, yaitu ditulis 22A ditambah X pada
terdapat dalam lokus di kromosom. Gen terdapat protein dan asam nukleat yang berupa DNA dan RNA. Berukuran dari 4-8 mikron. Struktur gen. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol suatu sifat khusus yang biasanya diganti dengan huruf. Huruf besar bersifat dominan dan huruf kecil bersifat resesif. Gen dalam individu disebut genotip. Saat melakukan pembelahan metastasis pun dapat berduplikasi ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen, menyampaikan informasi genetik, dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Materi genetik ketiga yaitu adalah DNA. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA dapat berupa heterokatalitik atau membentuk RNA atau dapat bereplikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut dengan polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugus gula pentosa yaitu deoksiribasa, asam fosfat penghubung 2 gugusan gula, serta basa nitrogen yaitu adenin guanin dari golongan puru dan sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Teman-teman, inilah catatan struktur DNA sesuai dengan penjelasan kita tadi. Semoga bisa dipahami ya. Sebagai materi genetik yang bersifat eukariyotik, DNA mampu menggambarkan diri sehingga diperoleh DNA baru yang serupa dengan DNA asal. Proses ini berlangsung pada sel-sel muda saat interfase saat pembelahan mitosis. Jenis replikasi DNA terdiri dari 3 jenis yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim ligase yang menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, enzim polimerase yaitu merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, enzim helikase menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Selanjutnya yaitu RNA, merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai single atau single helix yang terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA meliputi dari purin yaitu adenin dan guanin, asam pirimidin yaitu citosin dan urasil. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA meliputi 3 jenis yaitu RNA messenger atau mRNA membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA kita atau yang disebut kodon. Yang kedua yaitu RNA ribosom atau RNA berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga yaitu RNA transfer atau RNA-T untuk menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkutnya ke permukaan ribosom saat translasi. Sintesis protein. Sintesis protein adalah penerjemahan DNA atau gen menjadi RNA sehingga membentuk rantai protein melalui proses transkripsi dan translasi. Secara ringkas, rangkaian proses transkripsi dan translasi sebagai berikut. DNSMT membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. Kemudian, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Tahapan ini merupakan proses transkripsi. RNA membawa asam amino sesuai kodon dan bergabung dengan mRNA di ribosom. Kemudian, asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya hingga berbentuk protein. Tahapan ini disebut dengan translasi. Berikut ini adalah tabel kode genetik dan beberapa jenis asam amino dalam pembuatan protein. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat.
diproduksi dari mikroba rekayasa genetika. Selanjutnya pada tumbuhan, ada 3 buah rekayasa genetika yang sangat unik. Pertama, Cucamelon. Cucamelon berasal dari Meksiko. Cucamelon merupakan buah hasil rekayasa genetika yang melibatkan 3 jenis buah, yaitu semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Cucamelon memiliki bentuk seperti semangka ini, namun ukurannya hanya sebesar anggur dan rasanya seperti mentimun dan jeruk nipis. Kelebihan dari cucamelon adalah tahan terhadap hama dan tahan terhadap kekeringan. Cucamelon dapat dikonsumsi secara langsung, dicampur dengan salad ataupun dijadikan bahan untuk koktail. Kedua yaitu jerpaya. Jerpaya adalah satu buah unik asli Indonesia yang merupakan perpaduan antara buah jeruk dan buah pepaya. Oleh karena itu diberi nama jerpaya, di mana kulit dan isi seperti buah jeruk, tetapi daging buahnya seperti pepaya berwarna putih. Tapi konon katanya, buah yang memiliki rasa seperti buah jeruk ini bisa mengobati berbagai penyakit. Yang ketiga, lematos. Lematos merupakan buah hasil rekayasa genetika yang melibatkan tomat dengan aroma lemon dan mawar. Lematos ini mengubah germinal basil jeruk Ocimum basilikum menjadi enzim pembuat aroma baru, yaitu geraniol sintesis. Lematos memiliki warna yang mudah dipengaruhi seperti lariknya pepper. Kelebihan dari lematos adalah memiliki daya tahan lebih lama karena memiliki kadar terpenoid lebih tinggi yang berfungsi sebagai enzim mikrosel, pestisida dan antifungal. Selanjutnya, rekayasa genetika pada hewan dan pada manusia. Rekayasa genetika pada hewan dilakukan untuk menghasilkan sifat baru, memperbaiki kualitas produksi, atau untuk penelitian medis. Metode pertama yaitu transgenesis, cloning, dan gene-editing. Ada beberapa hewan dari hasil rekayasa genetik. Pertama, katak transparan. Katak ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Jepang. Kedua, ikan glowfish. Awalnya ikan ini dibuat untuk deteksi polusi dalam air. Karena keunikannya, akhirnya hewan ini diperjualbelikan dengan domba. Selanjutnya, kakak. Keterkaitan ini dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Furqan ayat 54 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari air mani, sesuai dengan konsep ilmiah bahwa kehidupan manusia berawal dari proses pembuahan sel sperma dan ovum. Di dalam surat ini juga disebutkan tentang nasab, yaitu keturunan. Ini juga menjelaskan tentang pewarisan sifat yaitu genetik.